dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang gak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Shalom, selamat pagi. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Hari ini di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan, yaitu Bapak Evangelis Ardiansyah Nirvanto. Ya, saya persilahkan berdiri, Pak. Kasih aplaus saudara-saudara. Ya. Terima kasih, Pak, untuk perhatiannya. Mari saudara-saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya.
yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih. Ada sukacita, amin. Amin. Yang sukacita bisa lambaikan tangannya. Amin. Dalamku
kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami Tuhan, untuk kami bisa hadir di tempat ini. Segala puji, segala hormat Tuhan kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Biarkan segala yang kami nyanyikan Tuhan, segala yang kami berikan, kami pujikan Tuhan, bisa menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan lanjut untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Urapi kami, terima segenap apa yang akan kami persembahkan. Terima kasih Tuhan. Semua yang bersuka cita bisa sama-sama katakan haleluya. Amin. Bisa berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Semuanya katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari semua Tuhan katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, come on semua. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
yang rindu untuk menyembah Tuhan bisa lambaikan tangan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau menyembah Dia. Ini kami Tuhan, kami mau persembahkan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Ini pujian dengan seluruh hati kami Tuhan. Syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami bawa kepadamu Tuhan, bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku
sembah Engkau Yesus. Kami nyatakan pujian kami, haleluya, 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 terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Mari katakan sama-sama, kita beri yang terbaik, yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Mari kita Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan boleh menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Dan kami juga bersyukur sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong persiapkan hati kami. Tuhan tolong biarlah hati kami Tuhan lembutkan, Tuhan hangatkan, sehingga sungguh waktu firman diberitakan, firman boleh tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini. Kami membutuhkan firman-Mu, kami membutuhkan pertolongan-Mu, sehingga kami bisa dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan kiranya Allah Roh Kudus bekerja untuk memimpin setiap hati kami, dan semuanya boleh tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Ya, selamat pagi semuanya. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya terlebih dahulu ingin bersyukur kepada Tuhan ya. Karena akhirnya saya bisa ada di tengah-tengah saudara semua, bersama-sama bisa beribadah dan juga bisa membagikan kebenaran firman Tuhan.
Seperti yang sudah pernah diumumkan bahwa minggu-minggu sebelumnya itu sebenarnya saya diberikan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan. Tapi waktu dalam perjalanan hasil PCR istri saya keluar, itu ternyata positif. Wah, saya kaget. Lagi di tol, hasilnya keluar, hasilnya positif. Jadi mau tidak mau ya harus putar balik dan harus diatur ulang jadwalnya. Jadi saudara bersyukur akhirnya hari ini Tuhan kasih saya kesempatan, Tuhan beranugerah mengizinkan saya hadir di tengah-tengah keluarga besar GIA Kudus ini. Saya bersyukur bisa bertemu dengan jemaat semua, Bapak Gembala dan rekan-rekan pendeta lainnya, dan khususnya juga bisa berbagi firman Tuhan di tempat ini. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Nah saudara, perkenalkan saya adalah penginjil, nama saya Ardiansa Nirvanto, dan istri saya Mary namanya. Kami sama-sama penginjil dan kami punya satu anak namanya Christopher. Nah saudara doakan supaya kami bisa melayani Tuhan dengan baik lagi. Itu saja saudara perkenalan singkat dari saya, dan saya harap kita bisa berteman, bisa berkenalan satu dengan yang lain. Nah saudara, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-12. Saya akan membagikan firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya akan membacakan satu firman Tuhan lagi dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian saudara pembacaan firman Tuhan. Saudara, satu kali saya pelayanan di sebuah kota, taruhlah kota A saudara. Lalu setelah pelayanan, beberapa pengurus itu mengajak saya untuk jalan-jalan ke sebuah tempat wisata. Dia bilang, Pak, di sana itu tempat wisatanya terkenal dengan air terjunnya. Oh begitu. Lalu di sana juga katanya terkenal ada taman bunga yang indah sekali. Tapi yang paling penting di sana itu ada kupu-kupu yang banyak sekali, yang indah sekali, yang bikin Bapak akan tercengang-cengang. Nah saudara, singkat cerita, saya sampai di tempat wisata itu. Saya melihat air terjunnya, wah besar saudara. Dan waktu air itu jatuh ke bawah itu ada angin yang itu benar-benar menyejukkan, menyegarkan pikiran yang habis capek pelayanan gitu ya. Lalu singkat cerita saya dibawa ke tempat yang katanya ada taman bunganya di situ. Yang katanya di sana banyak kupu-kupu yang indah sekali. Saudara, sampai di sana saya lihat, wah memang betul, banyak bunga-bunga yang indah sekali. Tetapi pertanyaan saya adalah di mana kupu-kupunya? Loh, mana kupu-kupunya? Katanya di sini banyak kupu-kupu yang indah. Saya lihat, loh kok nggak ada? Saudara, bukan nggak ada sih, bisa dihitung lah. Ada sih ada, tapi bisa dihitung pakai jari. Bisa dikatakan nggak ada kupu-kupunya, cuma sedikit sekali. Nah saudara, jujur saya sedikit kecewa. Saya pengen lihat mana kupu-kupu yang katanya banyak dan indah itu. Lalu saudara, dengan hati yang sedikit kecewa, ya udah saya diajak ke sebuah toko souvenir. Saudara, saya masuk ke sana, saya pikir-pikir, nanti beli souvenir lah, oleh-oleh lah buat keluarga. Waktu saya masuk, saudara, saya kaget sekali. Ternyata di toko souvenir itu penuh dengan kupu-kupu. Tapi kupu-kupu yang sudah mati, dibekukan, dan sudah jadi souvenir yang indah sekali. Saudara, saya melihat kupu-kupunya itu, wih betul-betul warnanya beraneka macam warna, indah sekali saudara. Saya ngeliat, baru ada bentuk kupu-kupu kayak gini. Aneh-aneh bentuknya saudara, tapi indahnya luar biasa. Dan banyak orang beli. Kenapa? Karena kupu-kupu itu indah saudara. Menarik perhatian dan disukai oleh banyak orang. Nah saudara, waktu saya melihat kupu-kupu itu penuh di mana-mana, di tembok, entah di meja kaca itu semua dan lain sebagainya. Saudara, muncul pikiran nakal saya, di kepala saya. Oh pantesan kupu-kupunya hilang. Jangan-jangan dijadikan souvenir saudara. Kenapa? Karena banyak orang beli, karena indah sekali saudara.
Nah saudara, kita tahu saudara, kupu-kupu itu memang hewan yang indah sekali, bukan? Warnanya itu loh, bikin kita itu berdecak kagum. Wih, kok ada ya ciptaan Tuhan kayak gini ya, indah sekali loh, menarik perhatian sekali. Tetapi saudara, kalau kita lihat saudara, sebenarnya kupu-kupu itu kan dari hewan apa sih sebenarnya? Dari seekor ulat yang lucu, menggemaskan, lalu ulat itu kan lama-lama jadi kepompong. Ya, lalu saudara kita lihat di dalam kepompong itu mungkin sekitar 2 minggu, kepompong itu pecah, lalu keluarlah kupu-kupu yang sangat indah sekali. Jadi saudara kita tahu ini yang disebut dengan metamorfosis, bukan? Satu transformasi dari seekor ulat yang menggelikkan, yang membuat kita mungkin begidik tubuh kita waktu melihat ulat itu. Tapi mengalami satu transformasi menjadi seekor kupu-kupu yang indah sekali, yang kita sukai. Saudara, waktu saya mengingat tentang kupu-kupu ini, saya mencoba merefleksikan dalam diri saya. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, semoga hidup saya juga seperti kupu-kupu ini Tuhan. Makin hari, makin tahun hidup saya mengalami transformasi, mengalami perubahan. Sampai hidup saya itu makin memancarkan Yesus di dalam hidup saya. Hidup saya makin berubah, makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin berubah, makin berubah. Saudara, itu menjadi kerinduan saya secara pribadi. Saudara, yang menjadi pertanyaan untuk saudara semua yang hadir di tempat ini adalah, apakah saudara juga mempunyai kerinduan yang sama yang saya rindukan, saudara? Saudara rindu gak sih hidup saudara mengalami transformasi, mengalami perubahan, hidup saudara makin bertumbuh, orang melihat saudara hidupnya makin seperti Yesus Kristus. Hidup saudara itu memancarkan Yesus Kristus. Saudara punya kerinduan gak seperti itu? Saudara, saya kalau tebak, saudara, kalau saya boleh tebak, saya percaya pasti saudara mempunyai kerinduan yang sama, bukan? Kalau ulang tahun ditanya, mau didoain apa? Pasti jawabannya klise. Tapi di balik klise saya percaya itu kerinduan kita. Apa saudara kalau ulang tahun mau didoain apa? Jawabannya kebanyakan doain supaya saya makin lebih baik lagi. Kalau tahun baru, malam tahun baru pergantian ditanya, apa tahun baru ini diharapkan mau jadi apa? Mau didoain apa? Ya saya berdoa supaya saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Kebanyakan jawabannya begitu kan? Saudara, jadi ada satu kerinduan hidup kita itu mengalami perubahan, mengalami transformasi, saudara. Tetapi mohon maaf, pagi ini mari kita sama-sama merenungkan. Saudara, apa betul hidup kita sudah mengalami perubahan? Apa betul hidup kita itu sudah mengalami perubahan, saudara? Apa betul belasan tahun, puluhan tahun kita jadi pengikut Yesus? Apakah betul hidup kita semakin berubah, ditransformasi, hidup kita itu makin serupa Kristus? Apa betul? Atau jangan-jangan sebaliknya, saudara. Kita menjadi seperti yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 tadi. Jangan-jangan justru yang terjadi sebaliknya adalah hidup kita itu justru semakin serupa dunia. Saudara, Roma 12 tadi Paulus dengan tegas mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, Paulus dengan tegas mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, Paulus mempunyai satu kekhawatiran bahwa jemaat Tuhan, walaupun mereka sudah mendapatkan kemurahan Allah, mendapatkan pembenaran dari Allah, keselamatan dari Allah, bukan berarti hidup mereka itu kebal. Bukan berarti hidup mereka itu nggak akan bisa menjadi seperti dunia. Oh bisa, saudara. Makanya Paulus wanti-wanti, jangan menjadi serupa dengan dunia. Karena Paulus tahu, orang percaya tetap hidupnya bisa serupa dengan dunia. Kalau nggak bisa berubah, Paulus nggak akan kebakaran jenggot memperingati saudara ayat ini. Tapi karena ada potensi itu, Paulus mengingatkan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, jangan serupa dengan dunia ini punya pengertian begini, saudara. Jangan sampai hidup kita itu sampai dibentuk atau kecetak. Sampai hidup kita itu seperti orang-orang duniawi yang gak kenal Tuhan. Saudara, saya ingat mama saya itu suka bikin kue. Dibikin adonan kue,
kayak bikin bakpao apa roti itu, taruh di apa tuh, di meja. Lalu ada kayak gilingan itu kan, digiling. Lalu ada cetakan kuenya, entah cetakannya itu bentuknya gambar hati atau gambar apapun itu, taruhlah hati misalnya. Ditekan di keadonan kue itu, lalu dicabut, lalu dikeluarkan. Ada adonan kue berbentuk dengan cetakan kue itu. Jadi saudara, jangan sampai saudara hidup kita itu dicetak oleh dunia. Lalu hidup kita itu menghasilkan kehidupan yang mirip seperti orang dunia. Saudara, makanya tidak heran kan orang suka ngomong, itu orang Kristen atau orang duniawi ya? Itu orang sudah diselamatkan atau belum ya? Kenapa? Kok hidupnya begitu sih? Bingung gue lihat dia. Katanya Kristen tapi hidupnya kok beda ya? Kok seperti orang duniawi ya? Saudara, karena itulah saudara, kehidupan kita ini saudara bisa serupa dengan dunia. Oleh karena itu Paulus mengingatkan, jangan hidup kita itu serupa dengan dunia. Saudara, masalahnya adalah hidup kita itu mudah sekali terpengaruh. Betul enggak saudara? Masalahnya adalah hidup kita itu mudah sekali terpengaruh dengan lingkungan sekitar kita, apalagi dengan godaan duniawi yang begitu menggoda kita semua. Saudara, sebagai salah satu contoh, ini bukan contoh negatif, hanya satu contoh saja bahwa hidup kita itu mudah sekali terpengaruh. Saudara, dulu saya pernah praktek 2 bulan di sebuah kota. Saudara, di kota itu, kalau ngomong itu di belakangnya suka diakhiri dengan kata mi atau ji. Saudara mungkin tahu kota apa itu. Nah saudara, saya pelayanan di remaja di sana. Jadi kalau ngomong itu, enggak begitu ji, enggak begitu mi. Ada ji, ada mi. Saya juga pikir-pikir, wih ada ya logatnya begitu. Jadi kalau ngomong tuh dikit-dikit ji, dikit-dikit mi. Gimana ji? Mau makan apa mi? Enggak begitu mi. Ada mi, ada ji. Saya dengarnya lucu juga saudara ya. Ada mi, ada ji. Nah saudara, dalam hitungan hari saya pelayanan dengan anak-anak remaja, ketemu mereka, ngobrol. Saya ngomong, mau kemana mi? Ngomong mi juga. Enggak begitu ji. Loh, ketularan saudara. Cepat sekali saudara terpengaruh. Nah saudara, kalau kita terpengaruh dengan hal-hal yang baik seperti tadi saudara, yang oke-oke saja, masih oke. Tapi kalau kita terpengaruh dengan kenikmatan duniawi saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudah pasti saudara, kehidupan kita akan serupa dengan dunia. Saudara, oleh karena itu saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita saudara, mari hidup kita itu jangan sampai serupa dengan dunia. Jangan sampai orang akan bertanya dan ngomongin dan melihat kita, Kristen kok gitu sih kehidupanmu? Orang Kristen tapi kehidupannya duniawi. Jangan sampai kehidupan kita berubah seperti orang-orang duniawi. Tetapi biarlah kehidupan kita diubah, ditransformasi seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kita itu memancarkan Yesus Kristus. Orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita. Nah saudara, supaya saudara, hidup kita itu tidak serupa dengan dunia ini. Supaya hidup kita itu tidak bisa dibentuk oleh dunia ini saudara. Supaya hidup kita itu justru makin bertumbuh serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan memberikan satu kebenaran yang harus kita kerjakan saudara. Saudara, apa yang harus kita kerjakan supaya hidup kita itu tidak serupa dengan dunia ini? Saudara, Paulus mengatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, dengan kata lain, Paulus meminta kita, ayo supaya hidup kita itu tidak dicetak, tidak seperti dunia. Yang harus dikerjakan adalah, mari kita mengubah pembaharuan budi kita. Saudara, pertanyaannya pembaharuan budimu itu apa? Jawabannya adalah pikiran. Jadi saudara, Paulus mengajak, ayo setiap jemaat Tuhan, gereja Tuhan, yang harus dilakukan adalah pikiran ini harus diubah. Pikiran ini harus diubah. Saudara, kata berubahlah itu saudara, mempunyai bentuk kata kerja present indikatif aktif. Artinya ini satu kata kerja yang harus dilakukan terus menerus, sampai kapan? Sampai kita mati.
Jadi kata lain, PR untuk merubah pikiran ini saudara, ini adalah PR yang harus dilakukan, PR terus menerus sampai kita mati. Jadi perintah ini tidak ditujukan, ayolah ubah pikiranmu seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun cukup. Tidak. Tapi terus menerus, pikiran ini harus diubah terus menerus sampai kita mati. Ini proses yang harus kita lakukan. Saudara, pertanyaannya, ngapain sih? Atau ada apa sih dengan pikiran kita ini? Sampai pikiran kita ini harus diubah terus, harus diubah terus. Emang ada apa sih dengan pikiran kita? Betul ya saudara ya? Kalau kita mau pikir-pikir, kita kritisi, disuruh ubah pikiran kita. Emang ada apa dengan pikiran kita? Gitu kan saudara ya? Emang ada apa dengan pikiran kita? Apa yang terjadi dengan pikiran kita? Saudara, jawabannya banyak saudara. Tapi saya ingin memaparkan beberapa hal saja. Saudara, yang pertama, karena pikiran kita ini sudah terkontaminasi dengan dosa. Saudara, manusia jatuh ke dalam dosa, betul kan? Dosa itu telah menghancurkan dan sudah merusak seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pikiran manusia. Walaupun kita sudah menerima Yesus, kita mendapatkan keselamatan itu, bukan berarti pikiran kita ini murni 100%. Oh, tetap efek dosa itu tetap ada mengkontaminasi pikiran kita. Jadi saudara, pikiran kita ini terkontaminasi dengan dosa. Dan dosa itu akan mendorong kita, memberikan ide dan merangsang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang melawan Tuhan. Saudara, ini pikiran kita ini saudara terkontaminasi oleh dosa. Dan pikiran yang terkontaminasi oleh dosa ini akan mendorong kita untuk berbuat jahat, dan tak heran kelakuan kita seperti orang duniawi. Saudara, pikiran kita juga, saudara, bukan hanya dipengaruhi karena faktor dosa, tapi juga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak baik. Saudara, apa maksudnya ajaran-ajaran yang tidak baik itu? Banyak. Saudara, salah satunya adalah, atau beberapa contohnya adalah, ajaran-ajaran, mungkin sekali itu tradisi, saudara, yang kita tidak tahu dari mana asalnya. Saudara, waktu saudara masuk tahun baru, saudara, apa sih yang kita baca? Saya khawatir jangan-jangan banyak orang Kristen memasuki tahun baru, baca ramalan. Oh, tahun 2022 akan mengalami sulit dapat uang, tak, nancap di kepala. Susah dapat duit. Membuat patah semangat, tidak mau rajin kerja. Kenapa? Ramalan ngomong susah kok. Percaya ngomong sama ramalan-ramalan kayak gitu, nancap di kepala, mempengaruhi pikiran kita. Atau juga lihat ramalan berdasarkan bintang. Bintang gue apa ya? Oh, Sagittarius. Sagittarius naon, lihat ramalan. Tahun ini Sagittarius susah dapat jodoh. Aduh, percaya, lemes, mulai gelisah. Lihat lagi ramalan, oh bintang misalnya Gemini, hari ini keuanganmu seret. Aduh, lemes, tidak mau semangat untuk berjuang. Percaya omongan itu saudara. Padahal kita ini sebagai orang Kristen punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Semua hal ditentukan oleh Tuhan. Kenapa percaya dengan tahayul-tahayul seperti itu? Percaya dengan hari-hari baik, hari-hari jahat. Saudara, semua pikiran kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak baik, saudara. Gunting kuku malam-malam, jangan, nanti dapat masalah, bisa sial. Apa kaitannya? Jangan duduk di depan pintu, nanti nggak dapat jodoh. Lah, apa kaitannya? Masuk angin mah iya. Tapi saudara, banyak orang Kristen percaya seperti ini, mempengaruhi pola pikir orang Kristen. Dan akibatnya, kelakuannya, kita bingung dia Kristen atau bukan. Tapi ngakunya Kristen, tapi pola pikirnya saudara tidak mencerminkan seperti anak Tuhan. Saudara, belum lagi saudara omongan-omongan orang lain itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Saudara, orang ngomong gini, kalau lu baik sama gue akan baik sama lu. Tapi kalau lu jahatin gue akan jahatin kamu lebih kejam dari kamu.
Saudara pernah nggak dengar omongan kayak gitu? Saya berapa kali itu dengar orang ngomong gitu. Kalau lu baik sama gue baik sama lu. Tapi sekali lu jahatin gue jahatin lu berkali-kali lipat. Berapa kali saya dengar ada orang ngomong gini. Saudara, omongan kayak gini bisa terpengaruhkan pikiran kita. Iya, dia baik sama gue baik sama lu. Tapi kalau lu jahat sama gue jahatin lu berkali-kali lipat. Saudara, bisa juga kan orang punya pikiran, aduh, aku ini sudah pernah gagal, udahlah gak usah kerja lagi dah. Gagal itu gak enak, menyakitkan. Gara-gara kegagalan akhirnya membentuk pola pikirnya, aku gak mau mencoba lagi. Aku gak mau mencoba lagi. Karena aku gak bisa apa-apa, aku bodoh, aku gak punya keahlian. Itu membentuk pikiran kita, saudara. Sehingga kita mengatakan, aku gak bisa apa-apa. Aku gak bisa. Mempengaruhi kehidupan kita. Makanya kalau kita lihat orang-orang seperti ini, kalau diajak ngomong, pesimis aja. Kalau ngomong itu pesimis saja, kayak gak punya Tuhan. Aduh, kalau ngomong itu gak ada optimisnya. Seakan-akan gak punya Tuhan yang hidup. Pesimis saja. Sedangkan orang-orang di luar sana, orang-orang dunia percaya dirinya luar biasa. Tapi anak-anak Tuhan minder. Aku gak bisa, aku gagal, aku gak berani bangkit. Saudara, pengalaman-pengalaman ini mempengaruhi pemikiran kita, saudara. Nah, saudara, bayangkan saudara dengan pikiran kita yang terkontaminasi oleh dosa, ajaran-ajaran tidak baik, saudara. Belum pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, membentuk pemahaman kita, pikiran kita, mempengaruhi kita. Bagaimana kira-kira kelakuan kita? Saudara, sudah pasti kita akan menjadi orang-orang yang tidak mencerminkan karakter Kristus, saudara. Saudara, saya mau kasih contoh. Satu kali saya nonton film hantu. Dulu ya, nonton film hantu. Saudara, nonton film hantu itu apa ya? Saya enggak takut nonton film hantu. Tapi yang saya akui, saya paling takut nonton film hantu buatan Indonesia. Kenapa, saudara? Itu lebih ngeri. Satu kali saya nonton film hantu buatan negara Tiongkok. Ya, pakai baju tentara, lompat-lompat begini. Apanya yang ditakutin gitu loh. Aduh, dikasih kertas kuning, tempel jidatnya, diem. Saya enggak takut, saudara, nonton begitu. Tapi satu kali, waktu saya nonton itu, malamnya saya tidur sendirian. Saudara, biasanya kalau saya kena bantal itu, plep, langsung tidur. Tapi sekali waktu nonton itu, gue gak bisa tidur-tidur ya. Melek, gue gak bisa tidur-tidur ya. Saudara, dalam pikiran ini film hantu itu terputar lagi di kepala saya. Lompat-lompatnya. Saya merem, langsung saya bangun, lihat kanan kiri. Gak ada ya. Saudara, kira-kira 2,5 jam saya bergumul untuk tidur, gak bisa tidur. Kenapa? Karena pikiran saya sudah terganggu dengan film hantu itu. Saudara lihat, hati-hati, makanya ada orang mengatakan apa yang ada di pikiran kita. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap, bertindak dalam kehidupan ini. Celakanya adalah kalau pikiran kita sudah terpengaruh oleh dosa, ajaran-ajaran tidak sehat, itu akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bertindak, menjalani kehidupan ini. Dan akibatnya, saudara, kehidupan kita kelihatan duniawi sekali. Saudara, oleh karena itulah Paulus mengatakan, ubah terus. Proses seumur hidup kita harus mengubah pikiran kita, ubah, transform pikiran kita, ditransform terus seperti ulat, transform menjadi kupu-kupu yang indah. Pikiran kita harus terus dibenahi. Saudara, sampai ini yang terakhir adalah, oke, sampai di sini kita dapat poinnya, saudara. Kita mengerti pesan yang ingin kita sama-sama gumulkan setelah pulang dari tempat ini. Oke, hidup kita harus berubah. Jangan sampai serupa dengan dunia, tapi serupa dengan Yesus. Oleh karena itu pikiran kita harus terus diubah. Oke, pertanyaan terakhir. Gimana caranya supaya kita itu bisa mengubah pikiran kita? Bagaimana caranya? Saudara, Paulus berbicara di tempat yang lain di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Saudara, di situ Paulus berbicara manfaat akan, kalau pakai bahasa sekarang, Alkitab atau firman Tuhan. Saudara, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, Paulus berbicara tentang manfaat firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan inilah, saudara, dengan segala manfaatnya inilah yang akan sangat menolong untuk mengubah pikiran kita. Saudara, apa yang dikatakan di dalam ayat 16 tersebut?
Saudara, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk, perhatikan saudara, mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, manfaatnya itu ada 4. Tapi menurut para ahli, saudara, 4 ini sebenarnya bisa dibagi menjadi 2 bagian. 2 bagian besar. Nah, ginilah ya. 2 bagian besar, tapi ada 2 poin yang saling kait-mengkait. Nah, aduh susah ya. Nah, saudara, poin yang pertama, saudara, bagian pertama itu adalah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Sebenarnya itu bicara tentang apa sih? Saudara, itu berbicara tentang doktrin, ajaran Alkitab, ajaran kekristenan, saudara. Jadi waktu kita membaca, mempelajari firman Tuhan, manfaatnya akan kita dapat apa, saudara? Kita akan tahu Alkitab itu mengajarkan apa. Apa yang diajarkan oleh Alkitab, kita jadi tahu. Betul-betul memberikan pemahaman, pemikiran tentang kebenaran firman Tuhan. Kita jadi tahu apa yang Alkitab ajarkan. Lalu bukan hanya tahu, saudara. Dikatakan manfaatnya untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Kesalahan apa ini? Kesalahan dari ajaran-ajaran yang tidak sehat. Jadi waktu kita belajar firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan. Lalu kemampuan kita adalah kita bisa mendeteksi ini ajaran tahayul, ini bukan sesuai dengan firman Tuhan, ini ajaran yang tidak boleh kita ikuti, kita jadi tahu, kita bisa nyatakan ini salah, tidak boleh diterima, tidak boleh dimasukin pikiran, ini enggak. Kenapa? Karena kita sudah belajar firman Tuhan, itu manfaatnya saudara kalau kita belajar firman Tuhan. Lalu manfaat yang kedua adalah saudara di sana dikatakan untuk mendidik, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara yang bicara tentang apa? Tadi kalau yang pertama doktrin, yang kedua ini bicara tentang kelakuan hidup. Firman Tuhan itu saudara waktu kita baca, saudara manfaatnya apa? Akan memperbaiki kelakuan kita. Waktu kita baca firman Tuhan itu akan mengkoreksi pikiran kita yang salah dan akibatnya saudara kelakuan kita juga dikoreksi dan juga diperbaiki. Dan bukan itu aja, firman Tuhan itu akan mendidik, atau terjemahan yang lebih saya suka itu melatih orang-orang percaya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi saudara, singkat cerita saudara, kita bisa melihat manfaat firman Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan itu akan mengoreksi pikiran kita yang keliru. Firman Tuhan itu yang akan memberikan makanan rohani kebenaran di dalam pikiran kita. Dan kalau kita terus membaca Alkitab, pikiran kita ini dipenuhi oleh firman Tuhan. Kebayang enggak kalau pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan? Hidup kita itu akan mengeluarkan, memancarkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Saudara, saya mengamini sekali kebenaran ini, saudara. Kalau sharing sedikit ya. Ya dulu waktu masih muda, ya sekarang masih muda juga lah ya. Dulu masih jauh lebih muda lagi. Saudara, dulu saya pernah merokok. Dulu itu, merokok dari kapan? Minimal tuh SMP sudah merokok saudara ya. Diam-diam orang tua enggak tahu. Jadi ngerokok dulu minimal ya 1,5 bungkus sampai 2 bungkus 1 hari minimal. Saudara ya itu pun minimal ya menikmati kayak kereta api. Pus kayak kereta api. Dulu juga ya nakal-nakal juga lah, nakal-nakal anak muda. Tidak mau baca Alkitab, tidak mau ke gereja, jauh dari Tuhan. Pokoknya hidup semau gue, apa yang gue mau itu yang gue lakukan, kata anak muda. Dulu itu yang saya lakukan. Nah saudara, kalau saudara tanya, kenapa dulu kamu ngerokok? Alasannya boleh tahu enggak? Saudara, alasannya adalah simpel sebenarnya. Dulu waktu sekolah, SMP, SMA, kalau ngerokok itu dibilang keren. Itu dia dah. Jadi ngerokok gara-gara apa? Supaya dibilang keren. Tapi lama-lama kecanduan akibatnya nggak bisa lepas. Jadi waktu itu teman bilang keren kalau ngerokok, nancap di kepala. Wih, ngerokok itu keren. Mempengaruhi pikiran. Akibatnya apa? Saya merokok. Saudara dulu jauh dari Tuhan. Ditanya, kenapa dulu kamu jauh dari Tuhan? Saudara jawabannya juga simpel. Dulu teman-teman itu suka bilang gini, tahu enggak?
Selagi kita masih muda, nikmati apa yang bisa kita nikmati. Kalau sudah tua, nanti nggak bisa nikmatin apa-apa lagi. Mumpung masih muda, nikmatin. Kamu mau melakukan apa? Nikmatin. Dosa apa yang dilakukan? Nikmati. Kalau sudah tua nanti nggak bisa. Atau kalau sudah tua baru bertobat. Saudara, inilah gawatnya punya pengaruh pertemanan yang buruk ya. Mempengaruhi pikiran saya juga. Betul ya. Mumpung masih muda, masih kuat, nikmati dosa. Dan itulah yang saya lakukan. Saudara lihat apa yang ada di pikiran kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi saudara, singkat cerita saya bertobat, saya membaca Alkitab. Saya ingat sekali saudara waktu saya bertobat ya. Impian saya adalah saya pengen punya mimbar. Mimbarnya apa saudara? Mimbar kecil untuk duduk. Biasanya kan ada persekutuan duduk di lantai ada mimbar kecil. Saya pengen sekali dulu punya itu. Kenapa? Taruh Alkitab saya bisa baca. Karena dulu anak kos-kosan gak punya duit, saudara yang saya lakukan apa? Pakai kardus mie instan. Alkitab itu saya taruh di situ. Sehari 2 hari mah kuat. Tapi mungkin seminggu lama-lama mulai nurun kardusnya. Mulai turun. Kenapa? Alkitabnya berat ya, mulai turun. Ganti lagi kardus. Saudara, disitulah momen waktu saya bertobat, saya putuskan saya akan giat baca Alkitab. Saudara, waktu baca Alkitab banyak hal, saudara, apa yang ada di pikiran saya ini keliru, banyak kelirunya. Saya merokok supaya keren, waktu baca Alkitab saya sadar bahwa tubuh ini adalah bait Allah, jangan dikotorkan. Saudara, dulu saya punya prinsip selagi muda, nikmati dosa. Waktu saya baca Alkitab, saya sadar hidup ini bukan tentang kita. Tapi kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, hidup ini untuk Tuhan, hidup ini untuk kemuliaan Tuhan, hidup ini untuk Tuhan. Untuk melayani Dia, menikmati Dia. Saudara, banyak hal dibenahi. Saudara dulu punya prinsip, kalau lu baik sama gue baik sama lu. Kalau lu jahat, gue jahatin lu lebih jahat lagi. Tapi waktu baca firman Tuhan diingatkan, kita harus tetap baik, mengasihi. Bahkan musuh kita pun harus kita kasih, kita baikin, kita berkati mereka. Saudara, banyak hal yang diubahkan, minder. Aduh, minder. Tapi baca Alkitab, ternyata aku ini ciptaan Tuhan yang masterpiece-nya Tuhan. Indah, mahakaryanya Tuhan. Tuhan kasih karunia demi karunia, kemampuan. Saudara mungkin juga punya prinsip, aduh, aku ini orangnya sudah begini, nggak akan bisa berubah. Tapi saudara, kalau kita baca Alkitab, kita bisa lihat bahwa Tuhan pun bisa mengubah orang. Saudara, waktu baca firman Tuhan lah, saudara, banyak hal pikiran yang nggak benar ini dikikis, dibenahi, dan banyak firman Tuhan itu yang membentuk pola pikir saya dan mempengaruhi hidup saya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, menyerahkan hidup. Saudara, melalui kesaksian ini saya ingin menyampaikan, betul saudara, kita harus baca Alkitab. Betul saudara, kita harus baca Alkitab. Karena Alkitab firman Tuhan inilah yang sanggup saudara mengubah pikiran kita. Dengan kuasa Allah Roh Kudus yang akan mengubah kehidupan kita. Sesuai dengan firman Tuhan, sampaikan kepada kita. Tetapi saudara mohon maaf, izinkan pagi ini saya bertanya. Di mana Alkitab kita? Di mana Alkitab kita? Mungkin Alkitab kita sudah di rak buku yang berdebu, tidak pernah lagi disentuh. Saudara, masih dibaca nggak sih Alkitab kita? Pak, Alkitab saya di handphone, oke, nggak masalah. Zaman terus berkembang. Tapi masalahnya adalah, sekalipun handphone, Alkitab kita ada di handphone, di iPad kita, tapi dibaca enggak sih? Ditekan enggak sih tombol Alkitab itu, dibaca enggak sih? Saudara, sudah berapa lama kita enggak baca Alkitab? Sebulan? 3 bulan? Oh, baca Pak tiap minggu pas dengar khotbah. Bukan, doa baca secara pribadi, kerinduan. Kapan terakhir? 6 bulan yang lalu? Setahun yang lalu? Kapan terakhir kita rindu baca Alkitab? Baca Alkitab, kapan? Saudara, jangan-jangan Alkitab ini adalah buku yang usang, yang tua bagi kita nggak baca lagi.
Terus kalau ini nggak kita baca, nggak kita renungkan, dan tidak mempengaruhi pola pikir kita, cara pandang kita, lalu siapa yang akan mempengaruhi pikiran kita? Tentu ajaran yang tidak sehat, bukan? Tentu prinsip-prinsip ajaran dunia bukannya akan mempengaruhi kita, bukan? Makanya tak heran hidup kita itu, kok gak serupa Kristus sih? Tapi kehidupan kita serupa dunia. Saudara, biarlah hidup kita itu ditransformasi serupa Kristus. Karena dunia di sekitar kita membutuhkan Yesus. Cucu kita, anak-anak kita, pasangan kita, dunia di sekitar kita, mereka membutuhkan Yesus. Mereka butuh contoh teladan bagaimana kasih Yesus itu. Mereka butuh contoh teladan bagaimana menghidupi firman Tuhan itu. Mereka butuh contoh teladan, dan itulah tugas panggilan kita. Biarlah melalui kehidupan kita, kita bisa menunjukkan menjadi contoh teladan kepada keluarga, anak, istri, suami kita. Ini loh hidup seperti Yesus itu seperti ini. Kasih Yesus itu seperti ini. Kita tunjukkan dari kehidupan kita. Tapi bagaimana mungkin ini bisa kita tunjukkan kalau hidup kita itu ternyata sudah serupa dengan dunia? Kenapa? Karena pikiran kita tidak dibentuk dengan Alkitab yang gak pernah dibaca. Saudara, saya rindu pagi ini, saudara. Mari yuk ambil komitmen. Pulang dari ibadah ini, aku mau baca Alkitab. Alkitab mungkin yang sudah berdebu, yang sudah aku abaikan. Aku mau ambil lagi, aku mau baca. Baik itu Alkitab handphone atau buku seperti ini, yang penting dibaca. Saudara, mari kita ambil komitmen ini, saudara. Ambil waktu, Tuhan, aku mau baca firman-Mu, Tuhan. Karena aku tahu firman-Mu nilai akan menuntun pola pikirku dan akan mengubah kehidupanku. Aku butuh firman-Mu, Tuhan. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara, hari ini, kalau ada di antara kita mau ambil komitmen, Tuhan, aku mau baca Alkitab. Aku ingin hidupku diubah, Tuhan. Pola pikirku diubah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Aku ingin baca Alkitab supaya pola pikirku dibentuk sesuai dengan Alkitab. Ambillah komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, pulang dari ini aku mau berubah. Aku mau baca Alkitab. Ambillah komitmen di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita berubah. Dan hidup kita memancarkan karakter Kristus. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa. Bagi di antara kami ya Tuhan yang rindu untuk membaca Alkitab. Biarlah Tuhan terus ingatkan kami, gelisahkan kami untuk mau membaca Alkitab. Dan Tuhan juga bisa pakai pasangan kami, anak-anak kami untuk mengingatkan kami untuk membaca Alkitab. Karena kami tahu ya Tuhan betapa penting dan indahnya firman-Mu. Tuhan tolong kami, setelah kami membaca Alkitab, hidup kami makin mengalami perubahan ya Tuhan. Hidup kami makin serupa Kristus, bukan serupa dunia. Tuhan tolong kami ya Tuhan, bantu kami untuk berubah, bantu kami untuk berubah. Kami ingin menjadi contoh teladan yang baik bagi menantu kami, bagi cucu-cucu kami, bagi keluarga besar kami. Tolong kami Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dengar ucapan seruan mohon kami ini. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Ardiansah Nirwanto yang sudah share tentang firman Tuhan pagi hari ini. Saudara kiranya diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di dalam peribadahan kita di tempat ini. Saya persilakan kalau ada, nanti biar Bapak Ibu majelis akan menyambut saudara baik yang ada di lantai bawah ataupun yang di lantai atas.
Ada satu di belakang, sebelah timur. Tetap berdiri ya. Oke. Selamat datang, Tuhan memberkati saudara dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang terselenggara di tempat ini. Tuhan memberkati saudara. Baik, berikutnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 sampai hari ini. Dipersilahkan untuk berdiri, saudara. Ada? Oke. Baik. Baik, kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun. Mari kita akan bersama-sama sehati. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami ada karena anugerah Tuhan. Kami tahu ini menjadi hari yang sangat spesial bagi beberapa saudara kami yang sedang berulang tahun. Engkau sudah menyatakan berkat yang terbaik di dalam sepanjang kehidupan mereka. Tidak hanya berkat jasmaniah, tetapi berkat secara rohaniah yang membawa hidup mereka makin berkenan di hadapan Engkau. Dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, membuat mereka menjadi pribadi yang tangguh. Apapun yang sedang mereka gumulkan, kami tahu dalam setiap waktu, dalam setiap musim hidup mereka, Engkau selalu hadir. Itu sebabnya hari ini Engkau sudah menyatakan kasih-Mu bagi beberapa saudara kami yang berulang tahun. Baik yang ada di gereja ini ataupun mereka yang ada di rumah-rumah. Kami berdoa sehati kiranya Tuhan yang akan menjamah hidup mereka. Tuhan yang akan mengurapi mereka. Tuhan yang akan menolong mereka. Tuhan yang akan mengentaskan setiap pergumulan hidup mereka. Sehingga momentum ulang tahun yang sedang mereka rayakan hari ini akan membuat mereka makin terkagum-kagum bahwa Engkau Tuhan yang selalu hadir dalam setiap langkah hidup mereka. Berkati masa depan mereka, berkati kehidupan rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka. Bahkan Engkau sudah menyediakan berkat yang spesial dan yang terbaik buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami percaya hari ini Tuhan sudah melawat mereka satu persatu, sehingga ada kekuatan yang baru, ada harapan yang baru, ada sukacita yang baru yang Engkau anugerahkan bagi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya kasih karunia Tuhan melimpah-limpah atas hidup-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Kita juga akan berdoa, saudara, untuk beberapa saudara kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh, supaya mereka tetap kuat dan bisa melewati bersama dengan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Pagi hari ini kami juga teringat untuk saudara kami yang sedang mengalami pergumulan di dalam kelemahan tubuh mereka. Apapun kelemahan tubuh yang sedang mereka gumulkan, kami tidak henti-hentinya, kami tidak berputus asa untuk terus berharap, untuk terus berdoa agar pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Ada perubahan, ada harapan yang ada dalam hidup mereka. Kuatkan mereka manakala mereka sudah lemah. Kuatkan mereka manakala mereka sudah berputus asa. Tuhan, lawat mereka, sentuh hidup mereka.
Kami tahu mati dan hidup kami ada di tangan Engkau. Dan akhir hidup kami bukan kepada kematian yang kekal, tetapi justru sebaliknya kepada kehidupan yang kekal. Itu yang membuat kami tetap bersemangat di dalam menghadapi segala pergumulan kelemahan tubuhnya, supaya mereka tetap fokus kepada Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat kami. Bahkan Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau mampu menyembuhkan, Engkau mampu memulihkan. Kami percaya itu Tuhan. Rangkul mereka, dekat mereka Tuhan, demi nama Yesus Kristus. Sehingga segala bentuk ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang berlebih-lebihan mampu mereka tanggalkan. Sebab hari ini firman-Mu mengajar untuk kami terus harus mengalami perubahan dalam cara berpikir kami, yang negatif menjadi positif. Bahkan ada perubahan-perubahan tidak hanya berhenti pada hal yang lahiriah, tetapi perubahan-perubahan secara batiniah terjadi setiap saat, setiap waktu, demi nama Yesus. Roh Kudus jamah mereka. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga menyerahkan Tuhan untuk besok, minggu depan, ketika kami sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami juga bawa setiap persembahan persepuluhan kami. Tuhan berkenan apa yang akan kami persembahkan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati apa yang jemaat-Mu kerjakan hari-hari ini. Kami mengucap syukur, kami percaya segala bentuk persembahan, persepuluhan kami akan menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Persiapkan hati kami. Kami mengucap syukur, menyerahkan sepenuhnya hari ini di dalam Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Pak Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah pagi ini. Kami bisa merasakan melalui hamba-Mu, Engkau sudah memberikan pengertian kepada kami, agar supaya kami tidak tetap berada di titik yang paling rendah, tetapi justru kami ingin ada satu perubahan, agar kami bisa Engkau pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk memuliakan nama Engkau dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi ibadah yang kedua nanti, supaya kami benar-benar semua diberkati oleh Tuhan melalui hamba-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh menyerahkan juga persembahan yang telah diberikan oleh anak-anak-Mu, karena kami tahu kami bisa memberikan semua itu oleh karena berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga memungkinkan dengan penuh sukacita kami mengembalikan baik itu perpuluhan maupun persembahan-persembahan. Tuhan akan kuduskan persembahan kami agar bisa berguna bagi kelancaran bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau kami yakin dan percaya dengan hati yang mengasihi Engkau, maka Tuhan juga yang akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab kuasaku terimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kepasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama rasaku